Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum mempelajari surat dinas, kita akan terlebih dahulu mempelajari surat pribadi. Mari langsung saja kita simak videonya. Nah, sekarang kita beralih ke surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Sebagai satu di antara surat resmi, surat dinas adalah surat yang sering digunakan untuk keperluan formal. Maka dari itu, surat resmi harus dibuat dengan kaidah dan aturan yang sudah ditentukan. Mulai dari penggunaan bahasa, isi surat harus efektif dan jelas, serta dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Nah, itulah sedikit penjelasan singkat mengenai surat dinas. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, di sini kita akan bahas mengenai ciri-ciri, fungsi hingga unsur-unsur surat dinas. Berikut adalah ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, terdapat kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. 2. Terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. 3. Terdapat nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika ada. 4. Dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Dan yang kelima, disertakan stempel dan tanda tangan instansi. Selanjutnya, fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan. Informasi ini mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen, di mana isinya ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja, yaitu dalam melakukan sesuatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Yang keempat, sebagai alat pengingat. Bisa pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Dan yang kelima, sebagai bukti historis jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang juga membuat surat diarsipkan. Selanjutnya, syarat surat dinas. Syarat yang pertama yaitu format surat dinas harus dibuat dengan format yang teratur. Yang kedua, isi surat dibuat dengan singkat, padat, dan jelas atau langsung pada intinya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan ialah bahasa resmi, sopan, dan mudah dimengerti. Dan yang keempat, surat harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang membuatnya. Berikutnya adalah unsur surat dinas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Dinas Pendidikan, SMP Negeri Ciamis. Nah, ini merupakan kepala surat atau kop surat. Ciamis, 6 Juli 2020. Ini adalah tempat dan tanggal surat. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal. Alamat surat, salam pembuka dengan hormat. Nah, itu adalah salam pembuka. Isi surat, penutup. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah bagian penutup. Kemudian, salam penutup, hormat kami.
nama, dan tanda tangan. Nah, itulah unsur-unsur dari surat dinas. Dan berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur surat dinas. Kop surat berisi nama lembaga atau instansi. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain. Dapat diisi dengan tanda strip jika tidak memiliki lampiran. Perihal berisi isi pokok surat. Tempat dan tanggal surat berisi tempat dan tanggal pembuatan surat itu sendiri. Alamat surat berisi alamat surat yang dituju. Salam pembuka berguna untuk memperlihatkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuatnya. Isi surat berisi sesuatu hal yang ingin disampaikan. Penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Salam penutup berisi ungkapan rasa penulis surat. Dan nama dan tanda tangan berisi nama lengkap, gelar jika ada, dan tanda tangan penulis. Nah, itulah penjelasan dari unsur-unsur surat dinas.